Yang pertama ada pengertian dari BPUPKI. BPUPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk oleh Jepang, diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Ketika masa penjajahan di Indonesia, BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Tujuan BPUPKI. Tujuan dibentuknya BPUPKI ini untuk mempelajari dan menyelidiki hal yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia. Penyebab dibentuknya BPUPKI. Penyebab pembentukan BPUPKI karena kedudukan semakin terancam oleh sekutu. Tujuan lain karena Jepang ingin memikat hati rakyat Indonesia untuk mempertahankan kekuasaan. Anggota BPUPKI. Pengurus dan anggota waktu itu segera diangkat dan pengumumannya jatuh pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang yang bernama Tenno-Heika. Telah diputuskan bahwa Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang dibantu oleh dua orang ketua muda yaitu Ichibenga Seo dan RV Suroso sebagai kepala sekretaris dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. Age Pinggodikdo. Anggota BPUPKI ada 69 yang terdiri dari 62 anggota aktif dari para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Sisanya anggota istimewa 7 orang yang berasal dari pemerintah militer Jepang di Indonesia. Sidang BPUPKI. BPUPKI melaksanakan 2 sidang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama dilakukan di Gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejabon 6 Jakarta. Sekarang Gedung Pancasila. Hari pertama pada 29 Mei 1945 membahas rumusan dasar negara Indonesia. Ada 3 tokoh yang memberi pendapat terkait usulan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Supomo, dan Insinyur Soekarno. Berikut usulan dasar negara yang terdiri dari 5 sila dari tokoh tersebut. Usulan dasar negara Mr. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri ketuhanan. 3. Peri kerakyatan. 4. Peri kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya ada usulan dasar negara dari Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama, kesatuan kekeluargaan. Yang kedua, keseimbangan lahir dan batin. Yang ketiga, musyawarah. Dan yang keempat, keadilan rakyat. Selanjutnya ada usulan dasar negara dari Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujukan rancangan Undang-Undang Dasar Negara, seperti pembukaan dan batang tubuh yang disusun atas pasal. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Pembubaran BPUPKI karena dianggap menyelesaikan tugas dengan baik. Rancangan Undang-Undang Dasar untuk Negara Indonesia telah disusun. Kemudian dibentuk PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada sidang pertama ditetapkan Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Bertepatan pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia yang jumlahnya ada 9 orang. Tugas panitia tersebut untuk menampung dan identifikasi rumusan dasar negara ketika sidang BPUPKI. Panitia tersebut dibentuk untuk membuat rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dasar kemudian yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian isi pertama dari Piagam Jakarta diubah karena terjadi perbedaan pandangan. Kemudian sila pertama Pancasila dihapus dan diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini diubah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sidang kedua BPUPKI 10–17 Juli 1945. Sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah, dan kewarganegaraan, serta susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan pengajaran. Sebanyak 19 orang dibentuk sebagai panitia kecil yang diketahui oleh Insinyur Soekarno. Panitia pembelahan tanah air diketahui oleh Abi Koesno Tjokrosojoso dan panitia ekonomi dan keuangan diketahui oleh Muhammad Hatta. Dari kerja panitia tersebut memakai pemungutan suara untuk menentukan wilayah Indonesia. Sidang kedua BPUPKI juga membentuk panitia kecil sebanyak 7 orang pada 11 Juli 1945. Panitia kecil ini terdiri dari Profesor Dr. Mr. Supomo, Mr. Wangsunegoro, Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sueciman. Panitia kecil ini bertugas untuk merancang UUD 1945 ketika sidang pembahasan pada 13 Juli 1945. Sementara pada 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan perancangan UUD. Isi laporan rancangan Undang-Undang Dasar yaitu 1. Pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambula, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi. Pada 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar Negara, seperti pembukaan dan batang tubuh yang disusun atas pasal. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PKKI) atau Dokuritsu Jundi Linkai. Pembubaran BPUPKI karena dianggap menyelesaikan tugas dengan baik. Rancangan Undang-Undang Dasar untuk Negara Indonesia telah disusun. Kemudian dibentuk PPKI yang diketahui oleh Insinyur Soekarno.